Pagi itu, Senin 7 Juli 2025, Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Suasananya seperti pagi sebelumnya. Jalan masih lengang, embun masih menempel di rerumputan di pinggir aspal. Seorang ibu rumah tangga keluar rumah membawa sapu lidi, menyapu halaman rumahnya. Namun langkahnya terhenti. Pandangannya tertumbuk sesuatu yang asing di pinggir jalan depan rumahnya. Awalnya ia mengira itu orang yang tertidur sembarangan, tapi tubuh itu kaku. Warna kulitnya pucat, tidak ada gerakan. Namun, saat ia mendekat, jantungnya mulai berdegup kencang. Itu bukan orang tidur, itu adalah jasad seorang wanita muda. Tak lama, warga berdatangan. Jalan desa yang biasanya sunyi berubah ramai oleh bisik-bisik dan tatapan takut. Tak seorang pun mengenalnya, tak ada yang tahu dari mana ia datang, dan tak ada yang bisa menjawab satu pertanyaan yang sama-sama menggantung di udara pagi itu. Siapakah wanita itu? Bagaimana bisa tubuhnya tergeletak di pinggir jalan? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Inilah kisah seorang wanita yang perjalanan hidupnya berhenti di tempat yang tak pernah ia rencanakan. Polisi tiba tak lama kemudian. Garis kuning dibentangkan, area diamankan. Tim identifikasi Polres Blitar mulai bekerja dan mencatat secara detail. Jenazah itu tergeletak terlentang. Ia mengenakan jaket hoodie hijau, kaos hitam bertuliskan fighter netral, dan celana panjang hitam. Namun, perhatian petugas tertuju pada dua hal yang tak bisa disembunyikan. Sebuah tato Doraemon di kaki dan tulisan nama di lengan kiri, Die Okta. Di RSUD Ngudi Waluyo Wulingi, pemeriksaan awal menemukan luka lecet di pipi kiri, tangan, dan telapak kaki. Tak ada identitas, tak ada ponsel, tak ada dompet. Sementara polisi memeriksa para saksi dan CCTV, kabar itu akhirnya sampai ke sebuah desa di Kediri. Tak lama kemudian, seorang kakak dan perangkat desa datang ke RSUD. Ia melihat tato itu dan ia memastikan wanita itu bernama DTO, biasa dipanggil Dita. Usianya 21 tahun, warga Dusun Purworejo, Desa Punjul, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Dita bukan siapa-siapa. Ia bukan orang yang terkenal. Ia bukan figur publik. Ia hanya perempuan muda yang bekerja untuk bertahan hidup. Setiap hari ia bekerja sebagai LC atau pemandu lagu di sebuah kafe di wilayah Ngadiluih. Jam kerjanya panjang, pulangnya sering larut malam. Kadang ia tidur di kos, kadang di rumah teman, kadang tak pulang sama sekali. Bagi tetangga, Dita dikenal ramah dan sopan, tidak suka gosip, dan tidak banyak cerita. Teman-temannya mengenal Dita sebagai sosok pendiam, bukan tipe yang suka drama, bukan tipe yang memamerkan kehidupan pribadi. Namun seperti banyak perempuan seusianya, Dita juga memiliki satu hal yang ia simpan rapat-rapat, sebuah hubungan asmara. Ia jarang mengunggah kebersamaan, tak ada foto berdua yang mencolok. Hubungan itu berjalan diam-diam. Kekasihnya bernama MCH, biasa dipanggil Huda. Usianya 28 tahun, masih satu kecamatan dengan Dita. Awalnya hubungan itu berjalan biasa. Pergi bersama, menonton hiburan rakyat, menghabiskan malam di jalanan setelah lelah bekerja. Bagi Dita, Huda adalah tempat bersandar setelah hari panjang. Namun perlahan, hubungan itu mulai berubah. Belakangan, Huda mulai mencurigai Dita. Ia merasa posisinya terancam, menuduh Dita dekat dengan pria lain. Dita membantah. Tapi kecurigaan tidak selalu butuh bukti. Pertengkaran mulai muncul. Bukan pertengkaran besar, tapi cukup untuk mengikis rasa aman. Meski begitu, hubungan mereka tetap berjalan. Seperti banyak pasangan lain yang mencoba bertahan,
meski ada sesuatu yang tak lagi utuh. Setelah garis polisi terpasang dan lokasi diamankan, penyelidikan pun dimulai. Fokus pertama, aparat bukan pada siapa pelakunya, melainkan apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh perempuan muda itu sebelum ditinggalkan di pinggir jalan. Dari pemeriksaan awal di rumah sakit, dokter menemukan sejumlah luka pada tubuh korban. Terdapat lecet di wajah, tangan, dan kaki. Namun yang paling menentukan, hasil autopsi menyebut penyebab kematian adalah saluran pernapasan yang tersumbat. Temuan ini langsung mengubah arah dugaan. Korban tidak meninggal karena kecelakaan lalu lintas, tidak pula karena penyakit mendadak. Artinya, ada campur tangan orang lain sebelum nyawanya hilang. Polisi kemudian menelusuri jejak terakhir korban. Penyelidikan kemudian mengarah ke lingkaran terdekat korban, teman kerja, keluarga, hingga orang-orang yang berkomunikasi terakhir dengannya diperiksa. Dari rangkaian keterangan saksi, polisi menemukan satu nama yang terus muncul. Seorang pria yang dikenal dekat dengan korban. Seseorang yang diketahui menjemput Dita pada malam terakhir sebelum ia menghilang. Petunjuk itu diperkuat oleh rekaman CCTV dan jejak digital. Dalam waktu singkat, polisi mulai menyusun potongan demi potongan. Puzzle peristiwa belum terbentuk utuh, namun arah penyelidikan semakin mengerucut. Polisi berhasil melacak keberadaan terduga pelaku. Ia kabur ke wilayah Semarang, Jawa Tengah, menuju ke rumah saudaranya. Kurang dari 24 jam setelah jasad ditemukan, Polres Blitar dibantu Polda Jateng akhirnya meringkus seorang pria berinisial MCH alias Huda. Ia diringkus di Jalan Raya Bawen tanpa perlawanan. Penangkapan ini bukan akhir, justru menjadi awal dari satu pertanyaan yang lebih besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam ketika Dita terakhir terlihat hidup? Dalam pemeriksaan di kantor Polres Blitar, Huda menceritakan kronologi peristiwa itu secara detail. Menurutnya, peristiwa itu dipicu oleh rasa cemburu. Dita dianggap telah menjalin hubungan dengan pria lain. Pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025, rekonstruksi kasus ini digelar oleh Satreskrim Polres Kediri, karena sebagian besar peristiwa penganiayaan terjadi di wilayah Kediri. Pelaku dan korban juga merupakan warga Kabupaten Kediri. Rekonstruksi ini tidak lagi dipenuhi dugaan. Setiap adegan disusun berdasarkan keterangan pelaku, saksi, dan hasil forensik. Sebanyak 52 adegan diperagakan untuk mengurai kronologi secara lengkap. Kasus ini bermula pada hari Minggu, 5 Juli 2025. Malam itu, Dita masuk kerja seperti biasa. Seusai kerja sebagai pemandu lagu di kafe, ia dalam kondisi lelah. Menurut rekan kerjanya, Dita mengeluh badannya lemas karena 2 hari tidak makan. Tak lama kemudian, Dita dijemput kekasihnya. Meski tubuhnya lemas, ia tetap ikut pergi. Mereka berboncengan motor. Tujuan awalnya menonton karnaval sound horeg di wilayah Nganjuk. Motor melaju meninggalkan area kafe, menembus malam yang ramai oleh lalu lintas akhir pekan. Di tengah perjalanan, percakapan berubah. Huda mulai menyinggung kecurigaannya. Tuduhan perselingkuhan muncul. Dita membantah. Suasana yang semula biasa bergeser menjadi tegang. Emosi mulai tidak terkendali saat motor masih berjalan. Huda memukul wajah Dita dengan tangan kosong, mengenai area hidung dan mulut. Benturan itu membuat Dita kehilangan keseimbangan dan kesadarannya mulai menurun. Huda tidak menghentikan perjalanan untuk mencari bantuan. Ia justru membawa Dita ke sebuah rumah kos di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Namun pemilik kos menolak menerima. Karena kondisi Dita terlihat tidak wajar, ia meminta agar Dita dibawa pulang ke rumah. Huda kembali membawa Dita pergi, bukan menuju rumah korban, bukan pula ke fasilitas kesehatan. Motor justru melaju menjauh ke arah Kabupaten Blitar. Di tengah perjalanan, kondisi Dita semakin memburuk. Dalam keadaan panik,
Huda menarik jaket hoodie yang dikenakannya. Tarikan itu menekan dan menutup saluran pernapasannya. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan berarti. Tubuh itu perlahan kehilangan daya. Tubuhnya tidak lagi merespons, napasnya berhenti. Huda baru sadar telah menghilangkan nyawa seorang perempuan yang katanya ia cintai. Namun alih-alih melapor atau mencari pertolongan, Huda memilih berusaha menyingkirkan tubuh korban. Huda membawa tubuh Dita dengan motor. Ia mencari tempat sepi, mencari titik gelap, menuju sebuah hutan sepi di wilayah Blitar. Perjalanan itu berakhir di Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Bukan karena rencana, bukan karena pilihan lokasi, motor kehabisan bensin. Dalam kondisi gelap dan sepi, Huda menurunkan tubuh Dita dan meletakkannya di pinggir jalan. Tidak disembunyikan jauh, tidak ditutup rapat. Tubuh itu ditinggalkan begitu saja, seolah ingin cepat pergi, seolah tidak sanggup menatap lebih lama. Huda merusak ponsel milik Dita agar tidak bisa dilacak, lalu meninggalkan lokasi dan melarikan diri. Beberapa jam kemudian, pagi harinya tubuh itu ditemukan warga. Dari satu malam yang dimulai sebagai pertemuan biasa, tersisa satu kenyataan pahit. Dita tidak pulang dan tidak akan pernah pulang lagi. Dari hasil pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang yang menjadi saksi bisu peristiwa itu. Sepeda motor yang digunakan pelaku, pakaian yang dikenakan korban, serta ponsel yang sempat dihancurkan untuk menghilangkan jejak. Kini, Huda harus tinggal di dalam jeruji besi. Atas perbuatannya, Huda dijerat dengan pasal pembunuhan sesuai hukum pidana yang berlaku. Ancaman hukumannya berat, puluhan tahun penjara, hingga kemungkinan hukuman seumur hidup. Bagi hukum, perkara ini kini memiliki satu nama: kejahatan terhadap nyawa. Hari ini, jalan Desa Popoh kembali dilalui kendaraan. Tak ada yang berhenti, tak ada yang tahu tragedi apa yang pernah terjadi di sana. Dita tidak meninggal karena kecelakaan. Ia meninggal karena emosi yang tak terkendali, karena rasa memiliki yang berubah menjadi kekerasan. Bagi keluarganya, kehilangan itu abadi. Bagi pelaku, kebebasan berakhir di penjara. Dan bagi kita semua, kisah ini meninggalkan satu pesan sederhana: cinta seharusnya melindungi, bukan melukai. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya. Jangan lupa share, like, subscribe, dan komen untuk cerita-cerita kisah nyata lainnya.